Selamat malam, Uswatun. Selamat malam. Senang bisa bertemu kembali. Hari ini, gimana kabar kamu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kecemasan yang Mbak Uswatun alami, dan kita juga sudah menyimpulkan bagaimana pekerjaan dan kuliah keduanya bisa menyebabkan kecemasan dan sulit tidur. Dan di balik itu, kamu juga punya keyakinan kamu juga harus maksimal di kedua hal tersebut. Apakah benar begitu, Uswatun? Iya, benar. Kecemasan dan sulit tidur. Karena memang beban kerja yang meningkat dan tugas yang semakin menumpuk. Saya harus maksimal. Soalnya kalau nggak maksimal, saya takut dan akan berpengaruh pada penghasilan dan juga nilai. Oke, baik. Jadi, hari ini kita coba ya melihat keyakinan yang kamu rasakan untuk menjadi maksimal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, keinginan untuk menjadi maksimal di kedua bidang tersebut merupakan hal yang luar biasa. Kamu berusaha keras untuk tetap bisa bekerja dan mengerjakan tugas kuliah, sampai-sampai kamu mengorbankan waktu istirahat. Padahal tidur itu kan sebuah modal utama agar otak dan tubuh bisa bekerja dengan maksimal. Kamu ingin hasil yang maksimal, tetapi kok setiap malam kamu malah justru mengorbankan tidur. Saya nggak tahu sih, saya merasa saya harus melakukan itu semua agar keduanya bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Saya bisa mendapatkan penghasilan dan saya juga bisa mengejar tugas-tugas yang harus diselesaikan. Oke, baik. Jadi ketika Mbak Uswatun ini menanyakan tentang pernyataan yang kontra tadi, kayaknya kamu tampak gelisah dan suaranya juga terdengar mengecil. Apakah mungkin kamu merasa tertekan atau merasa tidak nyaman dengan topik yang baru saja saya sampaikan? Iya, topik ini membuat saya itu nggak nyaman karena saya takut, takut gagal di kedua bidang. Atau jika saya tidak melakukannya dengan baik, saya bisa gagal di salah satu bidang tersebut, sehingga saya tidak tidak mau risiko buruk itu terjadi. Oke, terima kasih ya Uswatun karena sudah mau menyampaikan dengan jujur akan ketakutan yang sedang kamu rasakan. Saya rasa keinginan untuk menjadi maksimal itu adalah sebuah pelindung bagi kamu. Keyakinan untuk terus bisa bekerja dan belajar hingga lelah itu bukan semata-mata karena pekerja keras, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri untuk menghindar dari perasaan takut gagal. Jika kamu udah maksimal, maka kamu nggak bisa disalahkan jika hasilnya tetap tidak maksimal. Jadi selama ini saya sebenarnya melakukan semua ini bukan untuk sebuah kedisiplinan sih, tetapi karena saya takut akan kegagalan yang akan terjadi. Iya, betul. Jadi kalau boleh saya cerita, saat saya mengalami tuntutan yang sama seperti yang Mbak Uswatun alami sekarang, saya juga memaksakan diri untuk bisa melakukannya semua. Dan itu semua baru saya sadari setelah bertahun lamanya bahwa dorongan itu muncul bukan murni sebuah kedisiplinan, melainkan kecemasan. Itu juga membuat saya lelah, persis seperti yang kamu gambarkan saat ini. Gimana, Uswatun? Apakah kamu merasa lega sekarang? Oh, jadi bukan hanya saya, bukan cuma aku aja ya yang merasakan. Saya sekarang jadi merasa lebih lega sih dan lebih memahami apa yang saya rasakan. Baik, terima kasih ya atas kejujuran dan keberanian kamu hari ini, Uswatun. Sekarang kita sudah tahu bahwa yang selama ini mendorong kamu adalah kecemasan dan ketakutan akan kegagalan, bukan sekedar dari kedisiplinan. Oke, baik. Mungkin cukup untuk sesi di minggu ini. Kita akan masuk ke tahap berikutnya di minggu depan ya, Uswatun. Bagaimana? Apakah setuju?
Oke, baik, boleh, setuju. Kira-kira mau di hari apa Uswatun? Di hari Senin, Oke, baik. Jadi kita ketemu lagi di hari Senin minggu depan ya Uswatun. selamat siang Mbak Dila. Selamat siang, Mbak. Mbak Dila, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak Dila sudah makan siang? Udah, Mbak, tadi udah makan siang. Oke, kita mulai sesi konseling hari ini ya Mbak Dila. Bagaimana perasaan Mbak Dila akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya baik sih, tapi agak sedikit cemas, Mbak. Oh, agak sedikit cemas ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengulas kembali cerita Mbak Dila di sesi konseling sebelumnya ya. Dari cerita Mbak Dila kemarin, kecemasan Mbak Dila itu muncul karena pengalaman gagal di masa lalu, lingkungan kerja yang tidak sehat, dan perbandingan diri dengan teman-teman, sehingga Mbak Dila cenderung menghindari dari peluang kerja. Apakah benar begitu? Iya, betul, Mbak, begitu. Iya, saya melihat bahwa ketakutan Badila saat ini bukan semata-mata karena lowongan kerja, tetapi lebih pada rasa takut mengulang luka lama, baik penolakan maupun pengalaman kerja yang menyakitkan. Seolah-olah setiap lowongan menjadi pengingat bahwa hal buruk ini bisa terulang. Bagaimana menurut Badila? Iya, Mbak, begitu. Jadi itu yang saya rasakan saat ini. Ditambah lagi sekarang ada loker magang di pemerintahan. Jadi rasanya bikin tambah cemas dan tambah menghindar. Dan padahal sebenarnya aku tuh pengen siap menghadapi dunia kerja agar tidak tertinggal sama teman-teman. Oke, eh, di satu sisi, Mbak Dila mengatakan ingin siap menghadapi dunia kerja dan tidak tertinggal. Tetapi di sisi lain, Mbak Dila justru menghindari akan lowongan pekerjaan. Menurut Mbak Dila, apa yang membuat keinginan dan tindakan Mbak Dila saat ini bertolak belakang? Mungkin karena saya ingin aman, menghindar rasanya lebih nyaman daripada menghadapi kemungkinan yang akan kegagalan. Begitu, Mbak. Jadi, menghindar memang memberi rasa aman, tapi itu sementara dan justru menjauhkan Mbak Dila dari tujuan jangka panjang. Iya, Mbak, itu benar. Ya, saya ingin berbagi sedikit. Saya juga pernah mengalami penolakan saat melamar pekerjaan, bahkan pernah bekerja di lingkungan yang tidak sehat. Saat itu saya juga menghindar cukup lama, tapi saya menyadari yang saya hindari sebenarnya bukan pekerjaannya, melainkan rasa takut akan terluka kembali. Setelah menyadari itu, saya mulai mengambil langkah kecil. Mendengar cerita Mbak Dila, saya melihat pola yang mirip. Oh, jadi ternyata saya tidak sendirian ya, Mbak. Ya, saya melihat Mbak Dila sekarang lebih tenang ya daripada di sesi awal sebelumnya, dan Mbak Dila lebih terbuka. Saya merasa kita sedang berada di momen yang penting, di mana Mbak Dila mulai memahami apa yang sebenarnya yang terjadi pada diri Mbak Dila. Apa yang Mbak Dila rasakan sekarang? Saat ini saya merasa lebih lega dan lebih paham kenapa saya selama ini menghindar. Oke, jika Mbak Dila menyimpulkan sendiri, menurut Mbak Dila, apa inti permasalahan yang sedang Mbak Dila hadapi?
Saya menyadari, Mbak, bahwa saya belum berdamai dengan kegagalan yang saya alami di pengalaman kerja saya sebelumnya. Ketakutan itu yang membuat saya ternyata berhenti untuk mencoba. Ya, kesadaran ini bisa menjadi titik awal dari perubahan Mbak Dila. Oke, hari ini Mbak Dila sudah sampai pada pemahaman bahwa kecemasan Mbak Dila sendiri berasal dari pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan, bukan karena Mbak Dila tidak mampu begitu. Untuk sesi konseling berikutnya, Mbak Dila mau di hari apa? Hari Sabtu boleh, Mbak? Oke, baik. Kita bertemu kembali di hari Sabtu ya, Mbak Dila. Oke, Mbak, baik. Terima kasih Mbak Dila atas waktunya. Terima kasih, Mbak.